Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Hari ini masih materi pembelajaran tentang ilmu pelayaran datar, dan ini masih sebatas definisi-definisi ya, untuk kalian ingat selalu. Hari ini kita akan bahas tentang proyeksi peta ya. Apa itu? Peta adalah proyeksi bumi atau sebagian muka bumi yang digambarkan di atas bidang datar ya. Nah, untuk dapat menggambarkan permukaan bumi atau sebagian daripadanya digunakan peta-peta. Nah, dalam pembuatan peta laut dipergunakan bermacam-macam jenis proyeksi peta tergantung daripada keperluannya. Di Indonesia pada umumnya itu dipergunakan proyeksi silinder, di mana bidang silindernya itu disinggungkan pada khatulistiwa dan dikenal dengan proyeksi Mercator. Ingat ya, itu ya, proyeksi Mercator ya. Ini ada beberapa gambar ya, seperti ini. Jadi peta yang bulat ini digambarkan dalam bentuk datar ya, seperti ini ya. Kemudian jaringan peta ya. Apa itu jaringan peta? Yaitu gambaran derajah-derajah dan jajar-jajar di dalam peta yang saling memotong tegak lurus. Oleh karena itu, permukaan bola bumi tidak dapat dibuka menjadi bidang datar. Maka sebuah peta tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dari permukaan bumi. Nah, syarat-syarat untuk membuat peta yang sempurna ini ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus sebangun, yang berarti sudut-sudut di bumi harus sama dengan sudut-sudut di peta. Yang kedua, loksodron dilukis sebagai garis lurus. Nanti saya akan jelaskan apa itu loksodron ya. Kemudian yang ketiga, daerah-daerah dan jajar-jajar tegak lurus satu sama lain. Ini syarat-syarat untuk membuat peta yang sempurna ya. Selanjutnya, yang keempat adalah skala tetap ya. Nah, di dalam kenyataan, persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak mungkin dicapai dengan jenis proyeksi peta manapun. Oleh sebab itu, peta-peta yang dipakai dalam pelayaran adalah peta yang sebanyak mungkin memenuhi persyaratan tersebut di atas. Nah, masuk kita kepada skala peta. Apa itu skala peta? Yaitu perbandingan antara panjang suatu garis di peta dengan panjang garis tersebut di atas permukaan bumi. Nah, pada umumnya ditulis sebagai bilangan dengan pembilang 1 ya. Contohnya misal 1 berbanding dengan 10.000 atau 1 dibanding 10.000. Artinya apa? Ya, untuk mendapatkan panjang garis tersebut di atas permukaan bumi, panjang garis peta harus dikalikan dengan 10.000 ya. Pada pembahasan yang lama dulu kita bahas tentang masalah peta juga ya, dan itu ya masalahnya adalah peta di darat ya. Kemudian masuk kepada, setelah skala peta tadi, masuk pula kepada peta laut. Nah, jadi untuk sebentar ya, ini agak sedikit untuk kepentingan belayar, pada umumnya sebuah peta laut itu harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut, yaitu sudut-sudut di bumi harus sama dengan sudut-sudut di peta ataupun conform ya. Kemudian loksodron ataupun garis haluan, ini yang maksud saya tadi dia. Apa itu loksodron? Yaitu garis haluan di peta harus dapat dilukiskan sebagai garis lurus. Jadi peta yang memenuhi kedua syarat ini disebut dengan peta bertumbuh. Ingat ya. Ya, peta bertumbuh. Akibatnya pada peta ini derajah merupakan garis lurus yang mengarah ke kutub jalannya sejajar. Jajar-jajar merupakan garis lurus, dan tiap derajah tegak lurus tiap jajar. Ya, ini yang dikatakan dengan peta bertumbuh tadi ya. Ya, terus derajah-derajah itu harus sejajar satu sama lain
Kemudian jajar-jajar harus sejajar satu sama lain. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang peta lintang bertumbuh ataupun konstruksi Mercator. Ya. Pada lintang bertumbuh ialah peta yang jaringan petanya berbentuk 4 persegi panjang, di mana makin mendekati kutub skala tegaknya makin panjang. Nah, ini ada gambarnya. Sebentar saya naikkan dulu. Nah, ini dia. Gambar seperti ini. Ya. Kemudian ada istilah lagi nanti peta lintang menengah. Peta lintang menengah ialah peta yang jaringan petanya berbentuk 4 persegi panjang yang sebangun. Skala tegaknya sama panjangnya. Nah, ini seperti ini ya, peta lintang menengah. Ini gambar 10 ya. Nah, seperti ini. Ini contoh peta. Kemudian ada peta datar. Peta datar ialah peta lintang menengah yang lintang menengahnya adalah khatulistiwa. Jadi peta datar jaringannya merupakan bujur sangkar, ini seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada tadi istilah apa tadi? Masih ingat? Loxodrome ya. Apa tadi? Yang tahu? Loxodrome itu merupakan garis haluan ya. Garis haluan. Nah, kemudian loxodrome dan ortodrome. Loxodrome ialah suatu garis yang menghubungkan antara dua tempat. Di bumi merupakan garis lengkung dan di peta merupakan garis lurus yang memotong derajat atau sudut yang sama besar. Jadi kalau ada beberapa garis seperti ini, ya kan, nah itu akan dipotong oleh garis lurus di antara dua tempat, yaitu namanya loxodrome. Dan kemudian di sini ada istilah ortodrome, ialah haluan yang ditempuh oleh kapal menurut jarak perjalanan yang terpendek. Jadi di atas bumi yang berbangun bulat itu menurut lingkaran besar yang memotong derajat ataupun sudut yang tidak sama besarnya. Ya, paham sampai sini ya? Paham nggak? Kalau nggak paham nanti kita bahas di kelas lebih lanjut ya. Serasa itu aja dulu pemahaman kita tentang peta ya, sebelum masuk kepada hal yang lain ya. Semoga ini bermanfaat ya, pembahasan tentang peta tadi ya, skala peta, peta laut, kemudian jaringan peta dan yang lain-lain ya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.